Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SMP Sekota Salatiga, dan yang kami hormati pula orang tua, wali murid, siswa-siswi SMP Sekota Salatiga, dan tentunya yang kami banggakan siswa-siswi peserta didik MPLS tahun ajaran 2023-2024 Sekota Salatiga. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan. Atas nikmat dan ridhonya kita masih bisa melakukan kegiatan pada hari ini. Tentunya sebelum kami mulai, kami memperkenalkan diri. Kami Ibda Kurniawan, Kanit 4 PPA, unit PPA, unit Perempuan, Perlindungan dan Anak, Satreskrim Polres Salatiga. Dalam hal ini mewakili Polres Salatiga ingin menyampaikan beberapa materi kepada anak-anak siswa-siswi SMP Sekota Salatiga dengan materi yang kami bawakan adalah cyberbullying. Tentunya kita ketahui bersama bahwa tindakan cyberbullying ini juga melanggar hukum, sehingga kami di unit PPA ini akan menangani sebagai korban adalah anak. Sebelum kita mulai, mari kita bahas bersama apa itu yang dimaksud dengan cyberbullying. Jadi cyberbullying adalah tindakan di mana tindakan tersebut melalui jaringan sosial adalah bertujuan untuk memojokkan, mengintimidasi suatu orang atau individu atau kelompok dengan maksud dan tujuan untuk mempermalukan atau menghina sehingga korban bisa merasa malu atau dirugikan, dan tentunya akan berdampak pada si korban tersebut baik secara psikis maupun mental. Terkait dengan cyberbullying ini, pelaku ataupun korban adalah di bawah usia 18 tahun ataupun anak-anak, sehingga secara penanganan hukum tentunya akan berbeda. Apabila salah satu dari pelaku atau korban tersebut yang terlibat adalah dewasa atau di atas 18 tahun, maka pengertiannya adalah cyber harassment. Itu tentunya akan berbeda pula dalam penanganannya. Selanjutnya, dalam bentuk cyberbullying ini bisa dilakukan melalui media sosial, antara lain bisa melalui chat, video, ataupun lainnya, melalui aplikasi yang tentunya sudah adik-adik semua tahu bersama, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya, aplikasi-aplikasi yang ada dalam suatu media sosial. Dalam bentuk cyberbullying ini ada bermacam-macam bentuknya, mulai dari pelecehan secara seksual ataupun fitnah untuk mencemarkan nama baik ataupun meniru gerakan dengan maksud atau tujuan yaitu untuk melemahkan atau membuat rugi si korban. Atau juga ada penipuan yaitu hoaks, pengucilan, penguntilan dunia maya, ataupun perselisihan yang bisa menyebarkan merugikan bagi pihak si korban. Selanjutnya, contoh perbuatan dalam cyberbullying itu bisa dilakukan dengan miss call atau dilakukan secara berulang. Dan maksudnya adalah
tujuannya untuk meneror salah satu orang ataupun kelompok, di mana kelompok tersebut dipojokkan dan akan diintimidasi, sehingga secara psikis ataupun mental akan mengalami depresi, ataupun juga bisa menyebarkan video atau foto tanpa izin, sehingga dalam konteks tersebut foto tersebut merugikan bagi pihak si korban atau si lawan dengan maksud-maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada juga yang mengunggah sebuah informasi ataupun kembali lagi ke video yang bersifat pribadi tanpa seizin yang selaku yang membuat video, sehingga dalam hal ini korbannya merasa rugi dan tentunya akan mengalami depresi ataupun yang lain-lainnya melalui jejaring sosial. Terkait dengan kegiatan cyberbullying ini, di Indonesia juga diatur dalam undang-undang tentunya, dan kami harapkan pada anak-anak siswa-siswi SMP semuanya tidak ada yang meniru atau melakukannya, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana dalam pasal 27 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi tersebut yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik ataupun pemerasan, pengancaman dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Ataupun di pasal 28 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, ataupun golongan, atau yang kita bisa sebut adalah SARA, dikenakan sanksi, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Dan diatur juga dalam pasal 29 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan tujuan secara pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terkait dengan anak, karena anak adalah dalam kategori hukum adalah di bawah 18 tahun, ada undang-undangan khusus atau lex specialis, di mana undang-undang tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana dalam pasal 80 ayat 1 setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kami contohkan dalam perkara cyberbullying ini dapat kita lihat pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan terdakwa di akun Twitter miliknya
yang saat itu meluapkan kejengkelan dengan mentweet, membuat kata-kata kasar dan tidak pantas kepada saksi penjaga di rumah kos. Saksi yang merasa dirugikan kemudian melaporkan atas kejadian tersebut bahwa tuduhan terdakwa yang menyerang harga dirinya sehingga merasa malu dan dilecehkan nama baiknya. Hakim pada saat itu memutuskan terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pada saat itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar 1 juta rupiah, subsider kurungan 1 bulan. Akibat dari cyberbullying ini tentunya banyak mengakibatkan depresi atau psikis ataupun mental bagi si korban. Adapun contohnya diantara lain adalah Megan Taylor Mir. Setelah mengalami depresi, dia melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri karena dia merasa dibully oleh teman-temannya melalui media sosial. Ataupun korban lainnya adalah Katie Webb dari Inggris, perempuan 12 tahun juga melakukan hal yang sama di rumahnya karena menjadi bahan bulian dalam media sosial oleh teman-temannya karena memiliki gaya rambut dan pakaian yang kurang bermerek. Selanjutnya ada Amanda Todd dari Kanada, juga seorang perempuan yang berusia 15 tahun yang memposting video YouTube tentang tindakan bulian yang dialaminya sebelum ia ditemukan tewas di rumahnya setelah mengalami bulian itu selama lebih kurang 3 tahun. Selanjutnya kami himbau kepada seluruh adik-adik siswa-siswi SMP sekota Salatiga dalam hal ini terkait adanya cyberbullying. Tentunya kami harapkan adik-adikku semua memahami serta sebelumnya juga membuat antisipasi ataupun untuk cara menghindari adanya cyberbullying tersebut. Yang pertama tentunya apabila kita mendapati informasi yang tidak benar ataupun yang berupa informasi itu ancaman terhadap diri, tentunya kita bisa melakukan langkah-langkah, yaitu kita awali mungkin dengan tidak terlalu merespon dengan pemberitaan tersebut dan tentunya juga tidak membalas apabila adik-adikku semua siswa-siswi SMP ini mendapati atau mengalami sendiri bahwa itu patut diduga adalah perlakuan cyberbullying. Yang selanjutnya apabila sudah mengetahui hal tersebut, bisa informasi tersebut kita lakukan kita simpan dan kita adukan kepada orang yang dapat kita percaya. Kita sampaikan bahwa informasi yang kita dapat itu bisa kita sampaikan dan bisa dijamin kerahasiaannya supaya tidak tersebar. Selanjutnya
kita bisa melakukan upaya yaitu dengan memblokir pelaku, yaitu dengan memblokir atau menghentikan secara chat ataupun menghentikan tidak berkomunikasi, melanjutkan komunikasi dengan pihak yang melakukan cyberbullying tersebut. Jadi itu yang kami harapkan pada seluruh anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Sekota Salatiga, bahwasanya cyberbullying adalah memang dilarang, dan tentunya dalam hal ini hukum sudah mengatur bahwa siapapun yang menjadi pelakunya juga dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Jadi kami harapkan untuk adik-adikku semua dapat memahami dan mengerti dalam melakukan aktivitas berjejaring sosial, menggunakan media sosial yang ada, lebih bijak dengan memperhatikan beberapa prinsip etika sebelum kita melakukan share ataupun mengirim suatu foto atau video sehingga bisa mengakibatkan atau merugikan orang lain. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi cyberbullying kali ini. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.